Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Sabtu malam tanggal 2 Agustus 2025. Saya akan menyajikan, ini izin melansir ya, sejumlah berita, kumpulan video dan clipping berita terkait dua pernyataan Pak Sufmi Dasko yang ambivalensi. Ini soal One Piece atau bendera Jolly Roger gitu ya, yang digunakan oleh Monkey D. Luffy. Nah, beliau ditanyakan oleh wartawan pada saat setelah menyampaikan konpres tentang pemberian abolisi untuk Pak Tom, amnesti untuk Pak Hasto, dan seribuan lainnya tuh mendapatkan amnesti. Nah, ada wartawan yang tanya tentang maraknya pemasangan bendera One Piece baik di rumah warga, di kendaraan, termasuk juga di truk ya. Supir truk ini salah satu yang melakukan protes karena ada aturan odol kalau nggak salah gitu ya, yang kelebihan muatan begitu. Nah, ini ditangkap oleh Wakil Ketua DPR sebagai bentuk atau upaya pecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Tapi, setelah pernyataan itu yang ramai sekali dikutip banyak media, dibahas oleh banyak pengaruh atau influencer dan para kreator konten, lalu Pak Sufmi meralat pernyataannya. Apakah ada hubungannya dengan Gibran Rakabuming Raka yang pada saat debat itu menggunakan pin One Piece, yang menggunakan kemeja biru telur ya gitu ya, biru telur asin. Dan bukan hanya di saat debat ya, pada saat bertemu dengan warga juga menggunakan pin yang sama tuh. Sebelum lebih jauh, kita akan putarkan dulu keterangan yang disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko ya. Selamat menyimak teman-teman. Pak, terkait dengan banyaknya bendera One Piece Pak yang dikibarkan Pak membuat rekomendasi khusus Itu bajak benda laut. One Piece nih. Anime, Pak. Anime, Pak. Anime bajak laut. Itu simbolnya biasanya melawan pemerintahan. Ini ada kaitannya nggak? Ini kan mendekati 17 Agustus juga. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada saudara Patu, justru kita harus bersama lawan hal seperti itu. Berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah. Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Dari informasi yang diterima, apakah dari pihak luar negara? Ya, banyak juga ternyata yang tidak inginkan bangsa Indonesia maju. Pada saat ini kita sedang pesat-pesatnya untuk mencapai kemajuan, dan tentunya hal ini ya ada yang suka, ya ada yang nggak suka. Tapi terhadap yang tidak suka, mari kita bersatu, kita lawan. Ya, teman-teman, itu tadi pernyataan dari Wakil Ketua DPR ya, Pak Sufmi Dasko Ahmad, yang sebagian orang menyebut anak emasnya Pak Prabowo Subianto. Jadi, seperti inilah penggantinya Pak Fadlizon. Sebelumnya kan Pak Fadlizon tuh lengket banget ya dengan Pak Prabowo. Kalau sekarang tuh orang yang pengen ketemu Presiden atau Pak Prabowo, itu salah satu jalur aktifnya itu melalui Pak Sufmi Dasko. Dan selang sehari ya, pernyataan beliau yang menyatakan itu ada upaya untuk pecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu beliau meralatnya tuh. Kita coba bacakan dulu nih beritanya, teman-teman. Nah, lengkapnya tuh gini, pernyataan beliau ya pada saat diwawancara 2 hari lalu. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, Pak Sufmi ini memberikan klarifikasi ya atas pernyataannya tersebut. Jadi, beliau menyatakan tidak perlu diskreditkan penggemar One Piece sebagai makar. Karena kan suara-suara disebut makar kan juga sudah muncul ya dari anggota DPR juga. Dari sini tuh beliau menyatakan begini dalam keterangan yang disampaikan kepada media ya, keterangan tertulisnya. Tidak perlu ada narasi yang mendiskreditkan penggemar One Piece sebagai makar atau upaya menjatuhkan pemerintah. Jadi kemarin tuh ya, kemarin malam beliau menulis itu kepada media ya. Kemudian beliau melanjutkan, One Piece ini manga ya, atau anime yang sudah puluhan tahun tumbuh sama generasi muda kita. Ini salah satu staf saya, anaknya sudah 3, dia juga bilang dirinya nakama katanya gitu.
Dan Pak Sufmi melanjutkan, pada 17 Agustus, bendera merah putih tetap satu-satunya simbol nasional yang dikibarkan. Hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat persatuan dan kesatuan bangsa, kata Pak Sufmi. Pertama, ini tentu apa ya? Sebuah klarifikasi yang yang super cepat lah istilahnya begitu. Karena udah ramai sekali kan. Dianggap apa sih? Dianggap ya yang tadi itu ada yang menyebut makar anggota dewannya. Pak Sufmi sendiri menyebut ada upaya untuk pecah belah bangsa. Lalu muncullah foto potongan video dari Gibran pada saat debat yang menggunakan pin One Piece. Disitulah apakah ada kemungkinan Pak Sufmi kemudian meralat tuh. Karena kalau nggak diralat, itu gimana cara mempertahankan argumennya tuh? Kan orang jadi berpikir, wah berarti aktor pemecah belahnya Gibran nih. Ya akhirnya mau nggak mau, istilahnya dengan jiwa kesatria lah ya, diralat pernyataannya. Ya dianggap santai aja lah ya gitu. Ini memang salah satu bisa dibilang tuh ya kecerdikan wartawan juga ya pada saat doorstop ya. Yang namanya doorstop itu kan pertanyaan bisa apapun ya. Dan yang ditanya itu kan beda dengan konpres yang sudah disiapkan misalnya. Konpres terkait satu hal ya. Ini kan konpresnya itu tentang abolisi amnesti untuk Pak Tom, untuk Pak Hasto gitu ya, dan ribuan tahanan lainnya yang mendapatkan amnesti. Tapi tiba-tiba muncul udah selesai konpres, sambil jalan gitu ditanyain tentang One Piece. Ditanya, apa sih One Piece gitu. Terus anggota di belakang bilang, ya itu ya semacam inilah anime gitu. Di sinilah wartawan akhirnya coba kasih clue juga, cuman mungkin karena ini ya, karena cool gitu kali ya, Pak Sufmi nganggap, wah ini bahaya nih kalau nggak disikapi nih. Akhirnya beliau jawab dengan bahasa yang normatif gitu. Ya kami juga udah kumpulkan data gitu dari istilahnya masukan, catatan mungkin dari intelijen gitu. Pokoknya dramatis sekali lah. Jadi ramai sekali di media sosial seharian ini kan. Dan diralatlah itu pernyataan dari Pak Sufmi. Apa komentar dari teman-teman terkait dua peristiwa ini ya? Pertama, memang mungkin ada kemarahan dari sebagian publik ya atas kenyataan yang dijalani hari-hari ini kan. Kemarahan dari sejumlah supir truk yang kena aturan odol ya. Jadi kelebihan muatan, kelebihan dimensi gitu. Kemudian kemarahan dari sebagian publik juga yang cemas akan masa depan ya. Pengangguran dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan. PHK, harga juga masih mahal. Intinya kehidupannya sulit lah begitu. Terus juga melihat kekecewaan pada misalnya ya penegakan hukum yang masih tidak sesuai sebagaimana prinsip atau filosofi dari Dewi Temis ya. Yang adil, nggak berat sebelah, ibaratnya nggak pandang bulu begitu, nggak cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Jadi ada banyak hal ya yang jadi saluran untuk mengekspresikan kekecewaannya. Di jalan ada yang masangnya di sepeda motor, di mobil, di truk, di rumah bahkan di atas benderanya tuh merah putih, di bawahnya bendera One Piece gitu. Kalau teman-teman punya komentar silakan tuliskan di kolom komentarnya, kita berbagi diskusi ya. Apa pandangan teman-teman terkait dua peristiwa ini ya. Pertanyaannya begini nih, kalau misalnya Gibran gambarnya nih, videonya juga, itu nggak muncul ke publik yang menggunakan pin One Piece, apakah Pak Sufmi bakal meralat pernyataannya? Nah, itu kan bisa iya, bisa tidak. Kalau tidak diralat, itu masih masuk akal kan? Karena nggak ada yang dihadap-hadapkan. Tapi kalau ternyata muncul sebuah peristiwa di masa sebelumnya, Gibran menggunakan pin One Piece gitu ya. Kalau dari gambarnya itu ada 2 kali gitu ya, pada saat debat dan pada saat foto gitu bersama warga. Kalau nggak diralat, sementara gambar dan video Gibrannya udah muncul, itu sulit untuk untuk membatasi
imajinasi publik. Oh, berarti tokoh pemecah belahnya si A nih. Karena dia memang sejak awal menggunakan itu gitu kan. Jadi makin ruwet. Makanya udahlah klarifikasi aja, pokoknya istilahnya nantilah malunya belakangan. Kesatria aja mengakui gitu. Diralat. Ya teman-teman, itu saja ya ulasan singkatnya. Terima kasih yang sudah membersamai. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kalau ada yang keliru silakan koreksi di kolom komentar. Saya izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.